SKD ini yang paling penting teman-teman ya. Pelaksanaan SKD itu di 31 sampai 9 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Video ini merupakan video pertama catatan guru membahas seputar program ASN di tahun 2023. Karena sebelumnya juga kita telah membahas ya program-program di CPNS di tahun 2021 kalau nggak keliru yang ini. Nah, karena sudah hampir 2 tahun ya, menjalani 3 tahun CPNS nggak dibuka, dan alhamdulillah pada hari ini sudah keluar jadwal resmi dari Pan-RB terkait tentang jadwal seleksi CPNS maupun P3K. Ini sangat membuat kita bangga juga dan bahagia juga tentunya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi bagi sobat calon guru yang baru bergabung, jangan lupa cek video kita sebelumnya, barangkali ada informasi yang bermanfaat, atau langsung saja ke playlist dan cari playlist yang bernama CPNS tahun 2023. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe seperti ini teman-teman. Kemudian nyalakan loncengnya agar nanti ketika kami upload video terbaru, sobat catatan guru nggak ketinggalan informasi. Karena dari video ini setiap hari kita akan hampir membahas seputar program-program pemerintah, terutama tentang ASN dan program kartu prakerja. Terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas terkait tentang jadwalnya ya teman-teman ya. Dan next kita akan bahas tentang kuota-kuota, kemudian apa saja yang dibuka, kemudian pendidikannya apa saja yang bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama kita bahas tentang surat edaran berkaitan dengan jadwalnya. Dan teman-teman sekali lagi yang bertanya di mana linknya Bang Aam untuk daftar CPNS atau P3K, linknya ada di ini teman-teman ya. Tapi linknya ini belum masih dinonaktifkan ya, di sscasn.bkn.go.id ya teman-teman. Jadi kalau kita klik seperti ini, dia bakal dapat notice ini teman-teman, this site cannot be reached, artinya ya masih dinonaktifkan mungkin ya, karena memang untuk pendaftaran belum dibuka. Oke, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman. Jadi sekarang itu namanya CASN, yaitu calon aparatur sipil negara. Karena CPNS itu perlu teman-teman ketahui sekarang dibagi menjadi 2 teman-teman ya. Jadi CPNS CASN ini, nah ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah CPNS dan yang kedua adalah P3K. Nah, 2 kategori ini sama, dia adalah termasuk aparatur sipil negara teman-teman. Jadi untuk regulasi, kemudian penggajian dan lain sebagainya ya memang dari pemerintah seperti itu. Artinya kita jadi anak buah pemerintah ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Bang Am sendiri itu lolos untuk penerimaan CPNS di tahun 2021. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi di sini kita akan sharing banyak hal seputar CPNS, baik mulai dari regulasinya di lapangan, pengalaman, kemudian terutama gaji ya. Karena di informasi sebelumnya itu banyak ya calon CASN itu mengundurkan diri gara-gara gaji yang ya lumayan lah ya teman-teman ya, lumayan sedikit maksudnya. Tapi alhamdulillah bersyukur teman-teman. Oke. Nah, yang pertama adalah catatan guru ingin ngebahas terkait tentang jadwal dari penerimaan CPNS. Nah ya, CPNS ini teman-teman. Oke, untuk CPNS sendiri kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Untuk CPNS sendiri ini udah lengkap banget ya. Untuk pengumuman seleksi untuk pengumuman seleksi itu di tanggal 16 sampai 30 September teman-teman, untuk pengumuman seleksinya ya. Kemudian untuk pendaftaran seleksinya yang ini, nah pendaftaran seleksi ini melalui website tadi ya, CASN itu yang sekarang masih dinonaktifkan. Itu mulai kalau nggak ada perubahan biasanya di tanggal 17 September. Jadi 1 hari setelah pengumuman besoknya kita udah bisa daftar teman-teman ya. Nanti kita akan cek juga yang P3K apakah jadwalnya sama atau enggak teman-teman ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, jadi teman-teman nanti akan ada 3 tahap seleksi. Seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD, dan yang terakhir nanti bakal ada seleksi SKB teman-teman. Kita akan bahas ketiga-tiganya di next video ya.
Oke, kemudian ini pengumuman hasil seleksi lumayan dari September ke Oktober ya, kurang lebih 2 mingguan teman-teman. Kemudian ada juga masa sanggah. Masa sanggah ini adalah ketika teman-teman nggak puas, kenapa saya nggak lulus administrasi padahal semua berkas saya itu udah lengkap teman-teman. Nah nanti di masa sanggah lah waktunya teman-teman pengajuan ulang seperti itu. Kemudian di sini juga ada pengumuman pasca sanggah, kemudian penarikan data final, kemudian ada juga jadwal SKD CPNS ya teman-teman ya. Penjadwalannya. Jadi ini memerlukan waktu sekitar 1 mingguan. Dan untuk pelaksanaan SKD ini yang paling penting teman-teman ya. Pelaksanaan SKD itu di 31 sampai 9 November. Ya artinya kalau kita hitung dari sekarang itu sisa 2 bulan lagi teman-teman. Kalau 2 bulan itu nggak terasa ya. Jadi persiapkan diri dari sekarang, mulailah baca-baca, cari kisi-kisinya, kemudian cari video-video di YouTube, beli buku dan lain sebagainya. Itu tergantung dari teman-teman. Tapi nanti kita akan pandu juga, kita akan bahas soal CPNS maupun P3K secara gratis di channel ini ya teman-teman. Intinya ya biar teman-teman merasa ada gambaran, kemudian merasa terbantu juga. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua juga tentunya. Kemudian ini ada pengumuman nih, ada pengumumannya di 12 sampai 14 November. Kemudian pengumuman pasca sanggah, pemetaan. Nanti kalau sudah lolos di SKD teman-teman ya, maka teman-teman bakal masuk ke SKB. Untuk SKD kalau tahun lalu itu adalah 3 kali jumlah formasi teman-teman. Jadi misalnya formasinya 3, berarti yang lolos nanti 9. Nah untuk teknisnya nanti Bang Aam bakal bahas di video berikutnya, biar video ini gak terlalu lama. Ini sebagai gambaran aja untuk jadwalnya dulu ya teman-teman ya, biar bertahap kita. Oke, selanjutnya kita coba scroll ke bawah juga. Nah ternyata banyak juga nih ya. Sampailah nanti penarikan data final SKB, penjadwalan, kemudian pelaksanaan SKB, kemudian integritas SKD dan SKB. Bang, mana yang lebih besar nilainya antara SKD dan SKB? Jawabannya adalah SKB. Seleksi kompetensi bidang teman-teman. Kalau kalian adalah dari pendidikan berarti bidangnya bidang pendidikan. Kalau teknis ya berarti teknis seperti itu. Jadi nanti bakal ada pengkategorian ya. Kemudian sebagai informasi juga, untuk pendidikan ini untuk tahun ini ya teman-teman ya, untuk tahun ini, khusus tahun ini nggak ada untuk pendidikan di CPNS-nya. Dia ada di P3K. Jadi pendidikan dan kesehatan itu untuk regulasi sekarang memang difokuskan ke penerimaan P3K. Nggak apa-apa, P3K juga CASN teman-teman, ASN juga ya, tapi memang ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan bahas juga teman-teman. Oke. Nah selanjutnya adalah kita lihat. Nah sampailah nanti sobat calon guru di ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan sampai ke tahap 31 yaitu usul penetapan NIP CPNS. Mudah-mudahan. Jadi nanti jadi CPNS-nya di tahun 2024 teman-teman ya. Masya Allah teman-teman. Jadi perjuangan, ingat perjuangan dulu ya, Bang Am sendiri dan teman-teman CPNS-nya luar biasa teman-teman, seru dan ya tentu banyak pengalaman. Kemudian untuk P3K, ternyata P3K ini kurang lebih sama dengan CPNS ya teman-teman ya. Kurang lebih sama. Nah ini 17 September ini sama, hampir sama teman-teman. Kurang lebih. Jadi pengumuman seleksi 16 sampai 30, pendaftarannya juga keesokan harinya. Jadi nanti bakal ada pilihan teman-teman, CPNS kemudian P3K di websitenya ya. Sama seperti yang sebelumnya itu di tahun 2021 kalau nggak keliru. Seleksi administrasi, masa sanggah, masa ini kurang lebih dengan persis sama dengan yang ada di CPNS. Untuk filenya teman-teman klik saja link yang ada di deskripsi video. Bisa dipelajari, bisa dicetak, bisa ditempel di kamar tidurnya biar jadwal-jadwalnya pada melek. Artinya kenapa teman-teman seperti itu? Biar persiapannya juga lebih matang ya teman-teman ya. Karena saya yakin ya ketika hasil yang bagus itu ya, hasil yang bagus pasti prosesnya juga bagus teman-teman. Oke. Nah seperti itu. Nah artinya tidak ada untung-untungan, maksudnya beruntung-beruntung itu nggak ada. Beruntung itu ada ketika teman-teman mempersiapkan diri. Nah untuk penetapan usul ya juga sama nih. NIP P3K, bukan NIP ya, Nah di 14 sampai 12 Februari. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu gambaran sekilas terkait tentang CPNS itu sendiri maupun P3K ya. P3K mudah-mudahan teman-teman bisa daftar di salah satu dari formasi yang dibuka ya.
khususnya untuk yang CPNS karena tahun ini banyak banget, sudah 2 tahun nggak diterima teman-teman, nggak ada pembukaan. Tahun ini alhamdulillah diterima. Teman-teman di pendidikan dan di kesehatan juga peluangnya sangat besar untuk yang di P3K. Dan persiapkan juga ada karena di setiap momen itu ada seleksi teman-teman ya. Jadi persiapkan dari sekarang, mudah-mudahan nanti tahun 2024 jadi ASN. Amin. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.